bulan Maulid Rabiul Awal, manakib kita adalah berkaitan dengan peringatan Maulidun Nabi. Bulan Sunabeh kulon nyebutna Silih Mulud. Kalau orang Jawa banyak menyebutnya Syawal Mulud, Ba'dil Mulud. Ya monggo kumaha karepe bae. Ada hal yang sangat terkait sebagaimana dibacakan oleh Al-Mukarram pembaca Manqobah Kiai Haji Abdul Qohir. Beliau membacakan tentang wafatnya guru agung, pemimpinnya para wali, imamnya para asfiya, para sufiyah, gaidnya para ahli ma'rifat, Syekh Abdul Qadir Jailani. Izin Allah qari kita Al-Mukarram Ustadz Abdul Wahid membacakan surat Al-Muluk. Orang Sunda sok nyebutnya surat Tabarok. Ya gae kumaha we. Ya, kadang orang tidak mau sulit mencari nama surat, sebut aja awalnya. Di satu pihak memang mudah kalau menyebut awal, di lain pihak pas awalnya sama jadi agak sulit. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul jadi surat qul. Ya. Alif Lam Mim juga banyak. Alif Lam Mim Al-Baqarah, Alif Lam Mim Ali Imran. Salah satu budaya tanah Melayu Asia Tenggara, kalau jadi MC maka surat yang dibaca oleh qori tidak diterjemahkan. Umpama ada 3 qori yang pertama membacakan surat Al-Baqarah, kedua An-Naml, ketiga Al-Ankabut. Enak di telinga. Begitu diterjemahkan jadi kurang enak. Qori yang pertama membacakan surat sapi, yang kedua adalah semut, yang ketiga laba-laba. Baik hadirin, pada dicampur wae bahasana ieu nya. Kalau ditanya bagi orang yang bertarekat, ayat Qur'annya ayat Qur'an mana sih? Saya melihat sebuah budaya, fenomena yang berjalan. Mungkin karena keterbatasan bekal ilmu, banyak sekali orang bertarekat yang kalau mengangkat Quran sebatas ayat-ayat yang ada zikrunnya. Fadhkuru, zakirin, zakirat, uzkur. Di satu pihak baik, jangan sebut salah, karena itu memang Al-Quran kurang lebih kalau kita membuka Mu'jam Al-Mufarras ada 300 ayat lebih yang memakai kalimat zikrun. Tetapi jangan menganggap bahwa ayat lain bukan ayat zikir. Ini kepada saudara-saudara saya, para mubalik, mubalighah terutama, silahkan. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, semuanya Al-Quran itu disebut zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sebab ketika mubalik kita mengangkatnya hanya ayat zikir, terus terang oleh ulama yang tidak senang terhadap tarekat, maaf kadang ditertawakan tuh tenyo Quran lagi dengan sakitu. Ini saya mendorong diri sendiri dan kawan-kawan, yuk tambahkan.
Sesuai maklumat guru agung pengersa abah. Tambahkan pengetahuan. Belajar zikir tidak menafikan pengetahuan. Karena pengetahuan menjadi syarat di dalam berzikir. Yang jangan itu berfatwa berlebihan bahwa untuk belajar zikir thariqat harus sudah menguasai 12 pan umpama. Nah, itu opini yang dibuat itu. Tidak begitu. Anda bodoh, super bodoh sekalipun sah untuk mengambil belajar thariqat. Paham Quran, paham hadis. Masuk Islamnya juga karecrot umpamana sah. Telah terjadi di saat saya diundang oleh Al-Mukarram Dr. Haji Amidi, putra besan pengersa abah di Sukabumi. Termama Kiai Haji Masduki, karena istri beliau orang Belanda, anaknya pun kuliah di Belanda, maka bertemu calon jodohnya juga di Belanda. Seorang dosen. Kalau tidak salah namanya Willem bin Abraham. Oleh orang tuanya disyaratkan kalau mau menikah dengan anak saya harus masuk Islam. Dan beliau berpendapat mengucapkan syahadatnya ingin disaksikan oleh keluarga maupun oleh salah satu wakil talqin. Kebetulan saja yang dekat adalah saya, bukan saya punya kelebihan. Maka dilakukanlah prosesi pengucapan syahadat. Tetapi mumpung wong dari Belanda ke Indonesia terbangnya 12 jam. Karena keluarganya keluarga pengamal TQN, Pondok Pesantren Suryalaya, maka sang calon menantu ingin juga mendapatkan talqin. Mungkin dia udah dengar-dengar gitu. Langsung, saya tidak berani. Telepon dulu ke pusat ke sini, ke Hadrati Syekh Guru Agung Pengersa Abah. Hati-hati ya, hati-hati. Hati-hati. Kepada yang pinter-pinter ya. Dalam hal-hal toriki ya, ada tata krama tertentu. Saya nggak langsung, iyalah, is okay. Nah, bertanya dulu. Sekpri waktu itu Al-Mukarram almarhum Ustadz Yusuf Hamzah. Tanyakan dulu, barulah ada telepon jawaban. Silahkan. Nah, setelah ada lampu hijau, baru saya lakukan. Ini bagi saya menjadi bukti bahwa untuk menjadi pengamal thariqat manapun, khususnya thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah dari Pondok Pesantren Suryalaya, bukan tidak boleh belajar ilmu, tapi tidak disyaratkan harus sudah tinggi ilmu. Catat itu, sering salah paham itu. Tidak. Bodoh kata toloyo tu bisa karena Al-Quran te apal mana abajadun alif ba ta sa tepan hampatah kasroh domah heukeun nae dawuh pengersa abah heurek di mana heula we. Dari dalam dulu terus yang luar silakan, dari luar dulu terus yang dalam boleh. Bijaksananya Masya Allah ya. Jadi begitu. Alhamdulillah. Ini semua adalah sebuah ijtihad. Tidak berlebihan kalau saya menyebutkan Hadrati Syekh Guru Agung Pengersa Abah adalah al-mujtahid fit thariq. Bukan mujtahid dalam fikih. Tapi beliau mendapatkan kemampuan membuat kebijakan-kebijakan di dalam hal berthariq. Antara lain, andai belajar thariqah ini harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh para sufiyah masa lalu, maka orang seperti kita nggak kebagian lahan, Pak. Enggak, Pak.
Paling udahlah jadi pengikut bagian belakang aja, nggak ikut mengamalkan. Beliau bekerja keras. Beliau melakukan muraqabah pada Allah. Beliau melakukan riyadhah, saum yang sangat lama. Salatul lail yang tiada bolos, tiada kosong. Munajat dengan ikhlas. Maka orang-orang sekelas kita yang kotor, bodoh, rewok, abreho, berokok-kok, nah lihat tuh. Sok adinya lah sakabeh kagorengan bak breken ka urang. Mendapatkan kesempatan untuk mengamalkan. Alhamdulillah. Nuhun Guru Agung. Terima kasih. Sungguh banyak ulama yang ilmunya tinggi tapi oleh Allah tidak diberi kesempatan. Kalau mendengar istilah suryalah ya paling merasa bahanap ringen aja gitu. Merasa jago saya, pesantren gede saya, bisa jadi. Ilmu tinggi saya, bisa jadi. Tetapi Allah memberikan kelebihan. Kelebihan yang terutama adalah di bidang makrifat, di bidang ibadah, di bidang akhlak. Andai karena tidak belajar akhlak, mohon maaf Pak, kalau soal ngaji kitab Sukabumi Cianjur jagonya. Wong pangersa Abah sendiri belajar ngajinya dari Cianjur. Dari Jambu Dipa, Cicariang, di Sukabumi, Cimalati. Kalau soal ilmu. Tetapi tugas dari Allah kita bukan sekedar ilmu. Mari kita rujuk kepada surat tadi. Kacamatana ngamut. Nah, itu mau. Ya, pokoknya yang umur-umur kepala 5 lah. Nah, tuh kuatnya jam kacamatana ge ada. Sim kuring teu gaduh niat bade cumarios. Tadi tuh kalau Anda memang kemampuannya layak, silahkan menyiapkan materi dari rumah, hasil mutolaah bagus. Atau yang dibaca oleh Qori aja. Saya sering dengan Al-Mukarram Ustadz Muammar Z.A, Ustadz Humaydi almarhum, Ustadz Danang Qasim dan lain-lain. Beliau baca Quran itu, ya kita bahas itu. Ketika saya ditugaskan oleh Guru Agung ke Singapura dan tidak boleh pulang 40 hari oleh orang Singapura. Aduh, tak apal orang berat kahanap sama. Syukur kita paham lah. Pak Yai kami jemput Pak Yai untuk memberikan syarahan pusing-pusing di masjid-masjid merata di negeri kami. Tapi Pak Yai tak boleh pulang 40 hari. Dan Pak Yai harus menyiapkan kertas kerja. Disiplin Pak. Terus terang kita kalah oleh Singapura Malaysia kalau soal disiplin. Untuk bicara harus jelas mau bicara apa. Arahnya kemana, tajuknya, temanya apa. Keluar dari tema pasti kita dicolek. Pak Yai tak boleh cakap tuh, tak sesuai dengan tajuk. Lain dengan di Indonesia, nyempro ngomong kumaha aing. Maaf. Hemat saya itu salah satu sifat kesombongan. Hati-hati. Masjid-masjid di sana seperti di kita banyak memakai kaligrafi, ayat-ayat Al-Quran. Jangan lupa, tulisan kaligrafi berbeza, kata orang sana, dengan tulisan Al-Quran. Kenapa? Banyak variasi. Curak-curak, 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 mungkin liur teka baca. Saya tanyakan tuan-tuan dan puan-puan, tulisan di Masjid An-Nur, perbatasan antara Singapura Malaysia. Tulisan ini sudah lama kah atau baru? Lama Pak Yai. Tuan dan puan boleh baca. Taklah Pak Yai. Berapa nu bodoh nu pintar ge lieur macam itu. Apa tuan dan puan pahamkan nih?
Jangankan paham Pak Yai, baca pun kami tak boleh. Can ayat upin-ipin hari itu. Kalau sudah ada pasti betul-betul. Ya, sebagai khodim pesantren Suryalaya, diulang kata-katanya, sebagai, ini agak kurang merata ini pemahaman ini. Apapun pangkatmu, setinggi apapun pengetahuanmu, sehebat apapun ibadahmu, sehebat apapun kemampuan manajemenmu, yang namanya murid Suryalaya semuanya adalah khodim, pelayan. Coba diulang. Tung nahung kok. Seluruh apa? Murid TKN Pondok Pesantren Suryalaya, setinggi apapun, sehebat apapun, ibadahnya sehebat apapun, amalnya sekaya apapun, hartanya sehebat apapun, kepemimpinannya setinggi apapun pangkatnya, posisikan diri Anda semua, jangan ragu, kita semua adalah khodim, pelayan. Andai saya turun dari mobil Mercedes saya, atau saya turun dari Land Cruiser saya dengan ajudan saya, sekpri saya, semua jabatan dari mulai pamoyanan sudah zero, kosong, zero. Bukan lagi ketua umum Majelis Ulama, bukan lagi Rois Nahdlatul Ulama, bukan Rois Nasional, bukan lagi pembina Asia Tenggara, bukan lagi pembina Asosiasi Sufi Internasional, bukan. Yang adalah si jejen, tolol, bodoh, goblok, kotor, rewok, butut. Mudah-mudahan saya ikhlas ngomongnya ini. Mari. Andai keluarga punya maksud, halaman kotor, begitu turun Pak Jejen wayahna sapukeun jeung pel tah halaman, maka saya harus berkata, siap. Ini soal kesiapan. Walaupun keluarga juga yang punya Suryalaya ngatur-ngatur kelas apa orang ini, bagaimana sikap terhadap orang-orang tertentu. Tetapi kita semua, saudaraku, saya tidak bermaksud menyinggung siapapun bicara ini. Wong bicara saya dari dulu juga begini. Kita adalah khodim, pelayan. Hei para wakil talqin, khususnya yang hadir, saya mau nanya nih sama kawan-kawan. Andai kita keluar dari sini, diperlukan oleh Umi harus cuci piring, bekas makan para ikhwan. Mau nanya nih. Siap. Pak Adit siap. Pak Harto. Kiai Soleh. Pak Anhari yang di Undipnya dosen. Kiai Sirajuddin. Ayolah. Begitu ya. Tidak kita datang dengan kebesaran masing-masing. Saya bisa pakai pangkat 26, Pak. Ini bajunya juga mungkin lapis-lapis. Ini kostum MUI, ini kostum NU, ini kostum ICMI. Tapi dari sana, dari rumah bahkan kita sudah zero. Kosong. Kita tidak boleh lupa pisangem khodimul muqaddam, khodim utama. Saya menyebutnya di antara khodim utama adalah Pangersa Akeh, Pangersa Aang Cianjur. Sepuh-sepuh yang terus berkhidmat. Beliau mengatakan di mimbar ini, kadeulah pohon tunjungan orang saranea ngan ieu teh arek nampil lulumeran.
untuk menerima limpahan. Siapkan embernya. Da urang ember butut cocokan kohok-kohok. Picenan karatna sugan we sakecret dulu berante kena ka urang. Maaf, tidak bermaksud menasihati siapapun, jangan salah paham. Diri yang rahimakumullah. Kita adalah khodim, para pelayan. Monggo kumaha wae ngiringan. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha barokah. Zat Allah yang di tangan Dia seluruh kerajaan bumi, langit, dunia, akhirat. Semua kekuasaan di tangan Dia. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ia terhadap segala sesuatu, apapun sesuatu itu mampu. Bagaimana tidak mampu, wong Dia sang pencipta. Dia yang mentakdirkan. Dan Dia pula allazi khalaqal maut, yang menciptakan maut. Kalau bicara maut, jangan sebatas maut setelah hidup. Wong sebelum hidup juga kita sudah maut. Kita tadinya maut, lalu hidup, setelah hidup maut, setelah maut hidup lagi. Wal hayat, dan hidup, khususnya hidup di muka bumi ini. Untuk apa ya Allah kami dihidupkan di muka bumi ini? Ngadon ngariweuhkeun we, ngadon ngaheurinanan we. Allah berfirman, liyabluwakum, untuk menguji, ngetes, imtihan, mencoba. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu sekalian yang amalannya, amalan urusan ukhrawinya, dunianya, ibadahnya, akidahnya, pelayanannya. Amal itu jangan disempitkan hanya sholat, rukun Islam saja, bukan. Semua pekerjaan. Ngurus perusahaan, ngurus negara, jadi tukang olahraga, jadi tukang atlet, jadi seniman, jadi apa? Amal. Jangan sempitkan, Pak. Kita ini Indonesia punya budaya seakan-akan yang ahli amal cuma ulama. Yang bukan ulama seakan-akan bukan ahli amal. Maka calon surga seakan-akan hanya ulama. Yang bukan ulama seperti calon neraka. Tidak bijaksana berpikir seperti itu. Pahamilah Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau Anda memahami lalu diam di Indonesia, Anda akan mengatakan tidak ada satu kementerian pun, tidak ada satu departemen pun yang lepas dari syariah. Maaf, mudah-mudahan saya ditunggangi kesombongan. Kalau saya mengajar kepada aparatur pemerintah, saya tanyakan, mana yang dari kesehatan? Kami, Pak. Orang-orang dinas kesehatan angkat tangan. Saudara-saudara adalah kepanjangan Tuhan, tangan Tuhan. Saudara-saudara adalah pelaksana Quran. Saudara-saudara adalah pelaksana syariah Islam. Sedang melaksanakan ayat, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan saya. Menyembuhkan melalui doa, menyembuhkan melalui karomah bagi ahlinya, menyembuhkan melalui obat teknologi. Please. Masuk pada ranah itu. Saudara yang di PU, angkat tangan. Saudara adalah melaksanakan ayat siru fil ard, berangkatlah kamu di atas bumi. Mana bisa berangkat kalau nggak ada jalan? PU, Bina Marga, pokoknya semua yang terkait dengan pekerjaan. Ngomong-ngomong turun air juga harus diatur dengan irigasi, PU yang ngurus. Mohon maaf, seizin Guru Agung Pangersa Abah, saya memprakarsai penegakan syariat Islam di Kabupaten Sukabumi tahun 2002. Tidak ada masalah sampai hari ini. Bahkan sekarang sedang giat-giatnya. Maaf, kalau saya ngomong begini bukan sedang promosi diri ya, hati-hati. Hati-hati, sekarang sensitif banget nih. Justru merasakan bagaimana agungnya karomah guru.
Saya mohon izin dulu. Walau rumusnya di otak saya sudah siap. Bagaimana pemerintahan, bagaimana perundang-undangan, bagaimana budaya, bagaimana kondisi sosial masyarakat, kondisi ekonomi dan lain-lain. Saya siapkan konsepnya. Dehes, pangersa, manawi kawidian, badai diajar, ngadeklarasikan penegakan syariah Islam. Beliau mengatakan, hei ngancing atas-atas, bagus. Silahkan, tapi harus hati-hati ya. 3 hari setelah itu, maaf, beliau khalwat. Tamu banyak datang, dijawablah oleh khodim-khodim beliau, Abah sedang kurang sehat. Saya duga bukan sedang kurang sehat, tapi sedang mendoakan anak bodoh si Jejen ini, cita-citanya gede, tapi kurang kemampuan. Saya melihat betapa hebat karomah beliau. Terus terang, saya dijegal, bukan oleh Kristen, bukan oleh Hindu, bukan oleh Buddha, bukan oleh Konghucu. Justru yang menjegal saya adalah para ulama. Hari Ahad akan deklarasi, hari Kamis tersebar surat yang ditandatangani oleh 5 tokoh besar. Menyatakan kami netral. Artinya jangan dibawa-bawa. Semua panitia gelapakan, gak kuat melawan ulama besar sekelas beliau-beliau. Akhirnya rapat terakhir 7 orang. Dari kurang lebih 50 tinggal 7 orang. Semua mengatakan, Pak Kiai bagaimana kalau kita batalkan saja? Usul saudara saya terima. Pak Kiai jangan dibatalkan. Tapi saya minta pindahkan aja tempatnya. Jangan di lapang Korpri. Kita pindah saja ke gedung. Wong kalau di lapang orang 20.000 jadi sedikit. Kalau di gedung orang 1.000 juga sudah penuh. Bagus juga, cerdas kawan saya ini. Saya katakan usul saudara bagus. Tetapi ada yang mengatakan, Pak Kiai bagaimanapun Pak Kiai adalah komandan kami. Karena itu kami serahkan saja. Saya katakan otak saya sudah mentok. Gak bisa lagi saya berpikir bagaimana jalan keluarnya. Tinggal satu. Bekal dari guru agung adalah tawajuh. Si bodoh, si orang kotor, si nakal, si malas ibadah, murid butut, nungaran jejen, belajar tawajuh. Saya menunduk. Lalu saya mengangkat kepala. Saya katakan kepada mereka, tuluskeun we sakumaha rencana awal. Laksanakan sesuai rencana awal. Mereka mengatakan, no comment, tidak ada komentar lagi. Laksanakan, laksanakan. Hari Ahad, hari H yang direncanakan. Ini sedang mankobah ini Pak. Lambat-lambat saya sedang menyusun manakib Asy-Syaikh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Silakan Bapak yang mengalami hal-hal yang luar biasa, SMS-kan kepada saya, emailkan kepada saya. Sekurang-kurangnya awal-awal kita menyusun 40 mankobah beliau. Banyak Pak, banyak. Besar kemungkinan karena saya disuruh bicara, biasa sok liwat waktu iya. Enggak apa-apa. Oke, ajak Bapak enggak apa-apa, enggak apa-apa. Muncak Bapak, ngeus lah wassalame, wassalame, ngeus. Baik hadirin. Jam 7 saya sudah datang ke lapang sebagai ketua panitia. Melakukan kerja besar, kerja spektakuler kalau istilah tulang togu. Itu spektakuler itu. Badar. Kerusum eta tukang bubur naik haji. Mudah-mudahan tong jadi manok. Jeung tong jadi Haji Muhyiddin. Da ngomong mah serius teuing capek Kang. Dirian rahimakumullah. Jam 7 saya sudah berada di depan gor menunggu kawan-kawan. 8 belum ada orang, 9 tidak ada yang nongol satupun. Saya katakan jadi kita dipermalukan. 9:30 mulai terdengar suara beduk. Buk, pak, buk, buk, pak, buk, pak, buk, buk, pak, buk. Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Salatullah, salamullah. Datanglah berbondong-bondong truk yang membawa masyarakat penuh berdiri. Brek, brek, brek. Kata wartawan, kurang lebih yang hadir 25.000. Awas kawan-kawan. Awas para wakil talqin. Hati-hati para pengurus. Kawan-kawan di gugus depan di Suryalaya ketika mengalami hal seperti itu, jangan pernah dalam hati kita mengatakan, aku hebat. Keananiahan sangat berbahaya di dalam thariqah. Aku hebat. Aku bisa melakukan gerakan seperti itu. Yang muncul dalam kalbu kita adalah agung na guru, karomah guru. Masuk ke lapang, singkat cerita dilaksanakan pembacaan seperti halnya proklamasi dulu. Saya sudah kecapean sebagai manusia, tongsok meni sigah tara gering hirup. Ada aja kita ini gangguannya. Saya dipegang oleh dua kawan. Gambar ada di laptop saya. Saya tidak pernah meninggalkan laptop saya karena suka ditanya dokumen-dokumen. Akhirnya dilaksanakan deklarasi, masuk ke kuis Kongres Umat Islam Sukabumi, dihadiri oleh 1.800 utusan dari desa-desa, dan di saat kongres tersebut kelompok keras yang sangat merindukan Islam tegak di bumi Nusantara tetapi kurang bekal kearifan, ia mengusulkan agar Pancasila hapus. Tuh dengekeun ngomong syariat Islam di Indonesia, lamun teu dididik ku Nahdlatul Ulama, lamun teu dididik ku guru agung pangarsa apa yang arif bijaksana, banyak orang sekarang yang begitu, dar der dor ngabom segala macam. Ya. Teriak dari belakang, kalau benar-benar ingin menegakkan syariat Islam, buang segala sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Sulit juga Pak melawan dalam situasi seperti itu. Karomah guru lagi muncul. Apa itu? Listrik mati. Yang ngomong pakai speaker. Keun antepan ku aing. Ternyata hebat betul seorang pejuang. Ngagabrak di belakang gedung ke depan, nyamperkeun ka meja saya, ngomong di hareupeun. Apalagi nonton ke rumah guru, berak hujan gede, di atasnya asbestan teu kadenge. Ini mankobah ini. Hujan gede, deket gitu kadenge. Saya katakan. Ya akhirnya daripada mengganggu situasi, pihak lain bertindak. Gak usah saya sebut, pihak lain bertindak. Diamankan aja lah. Akhirnya saya turun dari meja. Lalu saya turun, saya katakan, saudara-saudara sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Kalau kita terus seperti ini, rapat seperti ini, walaupun 3 hari 3 malam, selama kurang lebih 1.800 orang, tidak akan menghasilkan apa-apa. Yang ada hanya perdebatan. Saya mau bertanya, siapakah yang memprakarsai kegiatan ini? Maaf, walaupun mulut ngomong begitu, hati harus hati-hati. Mereka mengatakan, Pak Jijin, baik. Percayakah saudara kalau konsepnya saya susun dengan tim? Percaya. Percayakah saudara kalau ya saya susun pengurusnya? Percaya. Ya udah, karena meja jauh, saya gebuk aja buku. Pak, makan. Wassalam. Allah, Pak Jijin gitu-gitu aja bangga banget. Sorry Pak. Kita punya 2.500 sekolah. Ulama teriak dari dulu agar murid-murid putri menggunakan penutup aurat, menggunakan kerudung. Berpuluh tahun teriak sampai terasa putus tenggorok, tapi tidak ada respon. Dengan adanya PSI tersebut, alhamdulillah, Bupati mengeluarkan instruksi bahwa seluruh murid harus menutup aurat. Ratusan ribu menutup aurat.
Sebelum pelajaran pertama harus baca Quran dulu 15 menit. Sekian ratus ribu membaca Al-Quran. Itu kan tambah. Logor naliang jarum ulah seret dibuat. Pak, kenapa saya tadi teriak-teriak waktu mendengar Kiai Arif baca tambah? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Betapa tololnya saya. Saya belum bisa melaksanakan tambah yang sebenarnya belum. Luar biasa Pak tambah. Saya berani berandai-andai. Andai semua pimpinan di tingkat negara maupun keumatan memahami tambah pengarsa Abah sepuh yang ditandatangani oleh Guru Agung pengarsa Abah, dunia pasti aman, masyarakat pasti sejahtera. Saya berani kata pasti Pak. Silakan mau nyuruh bicara saya di istana boleh, mau nyuruh bicara di Mabes TNI, Mabes Polri boleh, di Kementerian Agama. Hari Sabtu kemarin saya bicara di depan Pak Menteri Agama. Cuma 15 menit. Izin Allah mungkin karena beliau menghormati. Beliau berdiri menyambut saya turun dari panggung. Hadirin rahimakumullah. Baik. Alhamdulillah. Apalagi hari ini saya sedang bersyukur. Nuhun Guru Agung. Tanyakan si Ibnu, ajudan saya. Saya sering dalam kendaraan. Nuhun Guru Agung. Nuhun. Apa sekarang kita sudah punya instruksi Bupati nomor 1 tahun 2013 adalah gerakan memakmurkan masjid. Pemerintah, tentara dan polisi wajib menggerakkan berjamaah sholat fardu. Wah, tonot, masjid, masjid. Bangun malam, sholat malam, tonot. Betapa saktinya tambah. Pancasila disebut sakti. Kesaktian Pancasila. Tambah adalah sakti. Tinggal Anda menyelaminya sampai di mana. Jangan sombong. Kita masih harus banyak belajar. Kita harus sering berkumpul, sharing, si jajan papatahan ku Anda. Kalau ada ilmu Allah yang ada pada diri saya, ambil. Nggak masing-masing panjang bohong. Akang pangna, emang pangna. Masalah Jawa yang Duryodana. Nggak begitu Pak, nggak begitu. Ikhlas. Alhamdulillah. Sudah di launching di tingkat Jawa Barat. Sebenarnya tahun 2008. Bahkan karomah guru lagi. Sudah masuk menjadi program unggulan Majelis Ulama Nasional. Halaman 58, poin B, butir 7. Redaksinya seperti ini. Gerakan Nasional Pengamalan Ajaran Islam, khususnya rukun Islam secara sungguh-sungguh. Andai itu dijalankan. Itu payung itu. Kan gak berani ya, bapak-bapak, wanita ngetrok imah tetangga ngajak berjamaah subuh. Karena takut salah kan? Takut melanggar undang-undang kan? Takut ditangkap polisi kan? Tangkap dibawa ke kejaksaan kan? Tidak salah. Itu Pancasila, itu Undang-Undang Dasar 45. Ya, pasal 29 itu. Aduh, nikmatnya jadi bangsa Indonesia. Tinggal nyaan gawena. Nah gitu ya. Jadi Suryalaya ini mengolah ke dalam, membina ke dalam, membina keluar. Logor naliang jarum ulah seret di buana. Perguruan-perguruan tinggi dibimbing oleh ilmunya Suryalaya. Lembaga-lembaga pemerintahan dibimbing oleh ilmunya Suryalaya. Organisasi-organisasi dibimbing oleh ilmunya Suryalaya. Please. Semuanya mendapatkan ilmu rasa. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Wa huwal aziz. Allah Maha Perkasa. Hei. Biasanya kalau orang sudah perkasa, rendah hati atau sombong? Kalau orang. Sahao kedua, gaplok. Naon tepira nyiduh salah. Nyiduh tina mobil, manehna naik motor, cerot ke kana beugeta, goblok orang sia. Set disalip, turun. Gaplok kurang ngajar.
aziz. Karena masalah aku kuat, aku perkasa. Apakah dia seorang guru? Apakah dia seorang pimpinan organisasi? Apakah dia seorang apapun, ayah, ibu, punya keazizan, keizahan punya, kekuasaan punya, kekuatan punya. Tapi jangan lupa kalau Allah terpadu Al-Aziz dan Al-Ghafur, tukang hampura. Jadi kagagahanana tadi Umar sakarep-karep. Sebab dilapis ku sifat Ghafur, sebenarnya masih teh tampilingan, tapi kenayalah bawa we tak hurufuk jing. Setiap pembaca tambeh dimanapun saya ikut manakiban membacakan untaian mutiara, terutama yang terakhir, sayangilah orang yang membencimu. Cing nyaah kajalma anu mika ngewa kamane. Batur nyaah urang leuwih nyaah, batur ngewa urang nyaah. Jangan sebaliknya, batur nyaah urang ngewa. Hati Pak, hati-hati Pak. Kontrol diri, kontrol diri. Batur teh nyaaheun ka urang teh urang kalakah ngewa. Batur ngewa urang leuwih ngewa. Salah. Pak Jejen kalau begitu salah. Para wakil talkin kalau begitu salah. Pengurus yayasan kalau begitu salah. Kita semua kalau begitu. Da kudu nama asih kanu mika. Ayo urang kadang-kadang batur asih urang kalakah ngewa. Baturnya urang kalakah ngagoreng ka batur. Hati-hati. Al-Aziz Al-Ghafur. Di antara kerja Allah adalah allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah lah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tibak itu tabkun, tabakon an tabak, berlapis-lapis. Setelah yang ke-1, kedua, ketiga, 3, 4, 5, 6, 7. Langit itu 7 lapis. Sekarang terjadi pendangkalan bahwa yang disebut langit adalah lapisan hampa udara, atmosfer. Bagaimana itu? Pak Jejen, ada orang yang mengatakan bahwa langit itu bukan langit yang diceritakan. Ada yang dari besi, yakut, jabarjad. Bukan, langit itu adalah hampa udara. Jawablah dengan senyum. Hati mah rada kehel teh ada ngomong gitu teh. Tapi karena kita dididik oleh guru agung yang menghadapi semua masalah tersenyum. Ayo. Waktu kita musafahah kepada beliau, kita berdesak-desakan, anjeunna kaseret kadupak, pernah beno teu? Beliau tidak pernah tong kitu atuh ka Abah teh. Saya yang bodoh begini juga kadang-kadang Bapak mungkin salah paham. Ngap saya teh boga kaleuwih saeutik-eutikeun, kadang-kadang sasalaman eta teh lieur euy pusing. Turun ku itu di bedol hoy di radu. Hate motong kitu atuh euy. Eta nurutan kitu hese banget. Apalagi pangarsa Abah. Nyadiakeun tempatna, nyadiakeun tuangna. Ngalimpahkeun karomahna, ngabing-bing ruhna, ngabing-bing jasadna. Kamang juta-juta. Dengan hormat kepada tarekat-tarekat yang lain, awalkan. Kalau mau bicara tentang keutamaan Suryalaya, awali dengan kalimat dengan hormat pada tarekat-tarekat yang lain. Saya nggak setuju kalau orang mubalik di Suryalaya atau pengurus seakan-akan tarekat lain batal, tarekat lain nggak sah, tarekat cuma satu. Maaf Pak, kita ditertawakan oleh orang Pak. Ketahuan kurang belajar. Basic pendidikannya terlalu terbatas. Dan itu menyinggung perasaan orang. Menyinggung perasaan orang, melanggar tambah itu. Belajarlah berbahasa yang baik. Yuk ngomong dengan saya. Dengan hormat kepada tarekat-tarekat yang lain.
Sepengetahuan saya. Jadi kalau sesuatu yang Anda baru tahu, orang lain belum tahu, awali dengan kata-kata sepengetahuan saya. Mungkin orang lain lebih tahu daripada saya. Ini kurang hidup ini. Awas, hati-hati. Tujuan zikir kermicen kata kaburan. Zikir jadi ngingu kata kaburan. Tujuan zikir ngelawan setan. Zikir jadi peternakan setan. Hati saudara, kontrol diri. Dengan apa tadi? Hormat kepada tarekat-tarekat lain. Ujung-ujungnya apa? Tarekat lain memerlukan bimbingan dari Suryalaya. Syattariyah, Tijaniyah, Anfasiyah, Khalidiyah di Aceh. Berapa kali minta saya yang bodoh ini atas nama Suryalaya. Enggak harus menjamret setiap orang harus ikut tarekat ini, yang lain yang benar ini. Sombong itu, Pak. Jangan, enggak harus begitu. Maka saya mengatakan, sepengetahuan saya, majelis tarikot atau perguruan tarikot, madrasah tarikot yang jamaahnya banyak, bisa jadi terbanyak adalah Suryalaya. Angka kira-kira di atas kertas, karena kita tidak mendata satu persatu, tidak pakai kartu anggota, maka kita punya angka kira-kira kurang lebih 4 juta. 4 juta itu 4.000. Ini penting loh. Bisa jadi Al-Mukarram, Wakilut Talqin, karena hebat bicaranya, karena hebat manajemennya, karena hebat kemampuannya, bangga banget. Berapa jamaahnya? 5.000, 10.000, 15.000, 20.000. Coba belajar berhitung. 4 juta diambil 20.000 tinggal berapa? Tinggal 3 juta 900.000. Berapa lagi? 980.000. Maaf, ini penting, ini penting. Kadang-kadang kita punya penyakit seperti itu. Pak Jejen berapa jamaah manakibnya? Nggak tahu ya, kata orang sih kurang lebih 2.000. 2.000. Keluarlah setan dalam hati saya. La ilaha. Saya tidak bermaksud menyinggung siapapun. Saya pernah dipercaya dan sampai hari ini tidak dicabut kepercayaan itu sebagai salah seorang pembahas Al-Anwarul Qudsiyah. Yang kurang lebih berapa, Kiai Soleh, Anwarul Qudsiyah? Ada 450 halaman. Sekitar 450 halaman. Ketika Singapura mau mengadakan penataran di sini, saya ditugaskan oleh guru agung. Ajengan ngiring natarnya. Malu abah, jangan abah, saya daftar jadi peserta aja. Entong. Kita bahas Anwarul Qudsiyah. Anwarul Qudsiyah bisa dibahas 1 baris 2 baris. Tahaddus bin nikmat. Saya baca dari awal sampai akhir dan saya rangkum menjadi 1 halaman. Hanya jadi 24 bait, 24 poin. Adab guru, adab murid di dalam thariqah. Adab murid di dalam thariqah. Antara lain adalah yakinuka bi anna syaikhaka mursyiduka. Keyakinanmu bahwa gurumu adalah mursyidmu, yakini, jangan ragu-ragu. Karena Anda ragu-ragu, maka dia sebesar dugaan kita. Abah anu mah biasa Kiai Hikmat tukang ngaduakeun, jadi kitu ka manehna. Abah Harom adalah waliyam mursyida, seorang waliullah yang sampai ke tingkat irsyad dan ia mampu membawa ruh kita dari mulki ke alam lahut. Jadi begitu dia pada kita. Tergantung keyakinan kita. Ana inda dzanni abdi. Hadisnya kepada Allah sebenarnya. Hadisnya hadis qudsi. Baik hadirin, saya percepat. Nah, jadi kita sekalian posisinya adalah sebagai khodim. Di dalamnya ada apa lagi? Garaduh encan eta nu salamar teh. Suhunkeun tu ka kantor yayasan. Engke bagian dakwah tiasa memperbanyak.
Satu halaman yang saya susun tahun 90-an dulu. Di antara 24 adab adalah al-bu'du an syamrihit tariqah. Tolong diulang omongan saya. Apa katanya? Eta saya katewak ngomong teh. Jauhkan dirimu dari merasa kamu sudah mencapai makom dalam tariqah. Ini normatif ini. Jangan salah paham, saya tidak bermaksud menyinggung siapapun. Wahai semua murid, kontrol hati masing-masing. Jangan sampai Anda merasa aku sih sudah punya kelas tertentu. Aku sih sudah punya makom tertentu. 1000 kali karomat melimpah pada kita. Tidak ada karomah itu karomah dirimu sendiri. Bahkan di dalam kitab Al-Hikam dikatakan, innama nahnu fitnatun. Idza fataha laka baban minat tawajjuh fala tubali an galla amaluk. Kalau Anda dalam belajar tarekat merasakan kehebatan keluar biasaan yang diberikan Allah pada diri saudara, hati-hati jangan menganggap bahwa itu adalah tempat tertinggi bagi saudara. Fal matlubu amamak, yang kau cari masih di depan sana. La ilaha illallah. Hek bager. Rek nyokot pemikiran nu mana salira. Mari kita istiqomah, istiqomah. Kita selalu berdoa diakhiri dengan wa'tasimu bihablillah. Kadituna wala tafarraqu. Berpeganglah semua pada tali Allah. Jangan bercerai-berai. Jangan. Wala tafarraqu. Kita sedang diuji, iman kita sedang diuji, kebenaran kita dalam bertarekat sedang diuji, roh kita sedang diuji, kalbu kita sedang diuji. Bagi yang masih berada di belakang kira-kira makomnya, sabarlah. Tidak usah nyalip orang. Bagi yang sudah di depan, hati-hati, offset. Semuanya kontrol diri, kontrol diri. Saya bicara supaya tidak ada yang gagal, tidak ada yang gagal. Saya sayang, sayang pada semuanya sayang. Hadirin rahimakumullah. Wala tasummu rihat tariqah. Jangan pernah Anda mendengus merasa bahwa aku telah sampai pada rih tertentu. Jangan. Lebih baik kita posisikan diri kita adalah sebagai khodim. Khodim. Itu yang rajin bersih-bersih setiap manakib katanya orang Tegal ya. Masih? Kira-kira orang Sukabumi bisa enggak? Sudah belum? Tak gending? Hayo he alagag elegeg cing bentuk tim bebersih tong ti Tegal wungkul. Jogja sampun apa dereng? Dereng maning. Losari dereng. Dereng Brebes juga dereng. Wong Tegal bae. Lampung. Wah, Lampung lagi. Teka sebut orang cenah. Sok kadinya bara rentuk. Aduh, abdi mah ketinggalin ini bebersih mah rada abot ya. Kumpulkeun duit di ditu, kirimkeun ka Baitul Mal. Banyak jalan menuju surga, saudaraku. Ya. Da eta geuning Suryalaya Matara Menta. Doktrin Suryalaya teu meunang barang penta. Baruk batur mere tarima. Tidak meminta tapi tidak menolak pemberian. Supaya citra keagungan tarekat tetap terjaga. Jangan sebaliknya baru jadi mubalik persana persini. Minta sana, minta sini. Saya takut nantinya tipu sana, tipu sini. Ini bukan hal yang mustahil di kalangan kita. Amin. Waduh, iya ngomong surat Tabarok aja ngan rohi eta Wahid make maca surat iya tadi. Coba nu sejian leuwih ti kieu ngabahasna. Saudaraku, apakah semua di rumah punya Al-Quran? Keluarga saudara ada yang 5 orang, ayah ibu anak 3 ada? Sok perebut Quran tara.
soleh sia. Soleh mana matara parebut. Papa dulu baca Quran. Aduh, papa kan matanya udah tua, kacamatanya belum ganti. Tertulus. Mama. Mama kan tadi ikut poli. Nggak jadi. Kakak. Kakak kan besok ulangan. Iya. Dede, ayo dede. Dede kan sakit kaki, Pak. Terjadi Quran nganggur. Nalomari eta Quran nganggur. Nalomari Quran nganggur. Nya, teu kudu dilatihan heula, teu aya geladi resik, langsung matching. Tak kitu tong sok dibere nu hese jelema mah. Ieu mah jer nyieun tema pidato nu lieureun batur. Hadirin kahartos, tos geura eureun. Yang mudah aja bisa dijangkau oleh semua. Saudara-saudaraku, dengan hormat kepada mereka yang belum memperdalam thariqat, ketahuilah ketika Anda berpegang pada Al-Quranul Karim, Sunnah Rasul, tapi Anda tidak memperdalam ilmu rasa, maka pemahaman saudara adalah sama dengan kelapa berada di lapis kulit hijau atau tapas tidak menembus tempurung apalagi ke dalam santan. Ya boro-boro lu teu paham, nu paham ya mah. Ini saja barusan. Khalaqa sab'a samawat, ngadamel 7 lapis langit, diterangkan ku Bapak guru SMA. Jadi yang disebut langit adalah atmosfer, lapis-lapis. Cek jelema nu bodoh, leres. Sigana ieu nu ngomong can naik pesawat ya. Kalau Anda naik pesawat dengan 35.000 kaki, maka Anda berada di atas awan, maka Anda berada di atas hujan. Hujan itu di bawah saudara. Kalau dalam Quran ada kalimat anzala minas sama'i ma'a, Allah menurunkan air dari langit, bukan langit yang ditembus oleh Nabi waktu Isra wal Uruj, tetapi adalah etamah langit di mana angkasa, bimana angkasa. Jadi memang langitnya kumaha atuh? Buka kitab Daqaiqul Akbar, buka kitab Tadhkirah Qurtubi, buka referensi lain, disebutkan bahwa langit adalah 7 lapis yang tertutup rapat, tidak ada yang bisa masuk ke situ. Hatta Nabi Muhammad beserta malak Jibril sekalipun dirazia oleh penjaga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Man anta? Waduh, anak buah nyangangang ke komandan. Man anta? Siapa saudara? Ana Jibril. Banding ku jarang papanggih menjadi tawawuh. Ana Jibril. Oh, iya Pak. Ma'aman, bawa siapa? Ma'a Muhammad, bersama Muhammad. Halistudzin. Apakah sudah mendapat rekomendasi? Mana surat undangan? Ayo marukan ente asup ka langit teh babahari. Halistudzin telah mendapatkan izin. Silakan masuk. Masuk langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lain waktu saya bahas nanti karena ini perlu pembahasan panjang. Dan beliau kembali ke bawah lagi. Tertutup rapat. Sebelum belajar thariqah, apalagi dibimbing oleh guru mursyid kamil mukamil, walaupun sudah mengikut pelajaran thariqah, tapi gurunya bukan mursyid kamil mukamil, Anda tidak paham itu sebenarnya. Tegas nih ngomong, nggak apa-apa saya pakai SK saya sebagai salah seorang rais nasional. Saya sampaikan dari mulai Lampung sampai Aceh. Saya sampaikan dari mulai Banjarmasin sampai Pontianak, Sanggau sana bersama Pak Harto. Saya sampaikan di Makassar sampai Manado. Saya sampaikan dari mulai ujung barat tanah Jawa Anyer sampai Jawa Timur sana. Sampai Madura, sampai Bali kita sampaikan.
andai tidak dididik oleh guru agung yang kamil mukamil, walaupun mungkin kitabnya kita tidak memahami secara penuh, saudara perlu diketahui, sebelum kita belajar TKN di bawah bimbingan guru agung Pangarsa Abah, maka yang kita tahu soal menembus langit 1-7 adalah cerita. Orang Palembang cerita.